Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Dan oke, seperti biasa ya. Di sini kita langsung saja menyampaikan hal-hal pengetahuan tentang yang terhubung dengan jati diri. Dan untuk mempersingkat waktu, kita sudah tidak banyak menyampaikan hal-hal yang kiranya sudah mungkin agak dapat menghalang daripada waktu yang akan kita maksudkan ini. Dan adapun yang bisa kita sampaikan di sini, ini terutama ya, kami akan sampaikan kepada bagi yang memahami, kita mengucapkan terima kasih atau syukur. Alhamdulillah. Dan buat yang tidak, itu mungkin kalau berminat untuk perlu mengetahuinya, yaitu dipersilakan untuk agar dapat memperhatikannya. Dan sebaliknya, buat mungkin yang tidak merasa yakin dan percaya, itu terserah. Tetapi kami hanya menyampaikan hal-hal yang menyangkut hubungan hal alam semesta, di mana sangat erat berkaitan dengan jati diri hidup kita semuanya manusia. Namun adapun yang merasa tidak mempercayai atau tidak meyakininya, maka hal itu wajar, karena yang pasti kita dapat sampaikan itulah manusia. Pasti ada bedanya. Oke, adapun yang dapat pertama kita sampaikan yaitu menanggapi tentang hal fenomena alam di saat malam. Di saat malam, satu yang pertama kita dapat sampaikan juga ya, bahwa terkait dengan binatang peliharaan ya, ini anjing. Anjing biasa kita sikapin dengan terkadang orang-orang menyikapinya bisa dengan secara baik, bisa dengan kasar dan lain-lain. Tetapi mungkin di sini kami cuma dapat mengajak, seumpama ada anjing, itu anjing yang bertemu kita di jalan dimanapun itu, dan sebaliknya anjing tersebut yaitu intinya peliharaan orang ataupun dia bukan peliharaan orang, yang maksudnya hidupnya liar, itu sebaiknya kita bersikap bijaksana kepada yang namanya anjing. Walaupun mungkin, maaf, sebagai mungkin yang namanya muslim, ada larangannya termasuk memegangnya dan lainnya. Tetapi kami cuma dapat mengajak, yaitu anjing sebenarnya dapat memberikan kontribusi terhadap hidup kita. Jadi sebaliknya, penyikapan kita terhadap anjing yaitu ambillah selalu yang bijaksana, walaupun ada batasnya. Oke, fungsi anjing. Satu, sebagai teman atau penjaga rumah yang biasa dipelihara orang. Tetapi fungsi lain daripada anjing itu yaitu ada, walaupun kita sendiri ternyata tidak memelihara anjing. Tetapi dari suara anjing kita akan dapat mengetahui sesuatu, yaitu terhadap hal apa? Seibaratkan di tengah malam, mungkin jam 1, jam 2, seputaran waktu itu, atau jam 12, jam 1, jam 2, mendekatin jam 3. Di tengah malam kita mendengarkan suara gonggongan anjing. Gonggongan anjing bukan anjing berkonflik, atau bukan anjing yang hubungan dengan mengejar mangsanya, ataupun kaitan hubungan mungkin ada kejahatan ya, pencuri lah, bukan. Tetapi di tengah malam kita mendengar suara anjing yang bergonggong, seperti bergonggong, dengar ya, au, au, au. Terdengar nyaring, sahdu, dan seperti suaranya itu seperti melayang. Maka kita dapat mengetahui bahwa posisi anjing tersebut, atau mungkin kita dapat
harus mengetahui bahwa atau melihat bahwa posisi anjing tersebut yaitu di dalam keadaan posisi yaitu terbaring saja atau duduk-duduk anjingnya, tetapi berbunyi demikian. Itu mengartikan apa terhadap hal alam. Ingatlah bahwa anjing mengaum tersebut yaitu menandakan bahwa tidak lama lagi, termasuk mungkin besoknya itu akan ada kabar duka. Kabar duka dari orang yang kejadiannya termasuk terkait dengan sebuah tragedi. Nah, adapun kaitan dengan anjing tersebut, yaitu itulah binatang. Dia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan yang dimana dapat melihat dengan kejadian yang namanya si raja mereka, yaitu si manusia. Ingat ya, raja anjing itu adalah si manusia, kita semuanya. Jadi jangan sampai kita suka berlaku seenaknya terhadap hal yang namanya hubungan anjing. Kita tidak bisa memakan karena kita mungkin muslim. Kita tidak bisa memegangnya karena mungkin adanya kaitan dengan larangan itu haram. Ingatlah, walaupun demikian tetapi tetaplah bijak kepada anjing. Dalam artian, di jalan kita jangan suka sembrono, melempar ataupun menyakitin yang namanya anjing. Karena ingat, anjing itu sangat tahu dengan hubungan kemanusiaan atau yang namanya kebenaran manusia. Itu yang dapat kami sampaikan terkait anjing. Kedua, seandainya di tengah malam, kurang lebih jamnya menunjukkan pukul 12, pukul 1 malam atau pukul 2 malam. Ternyata terdengar suara burung. Ini bukan suara burung. Di sini yang kami dapat maksudkan yaitu telinga berdenging. Ingat ya, telinga berdenging. Adapun dengingan telinga yaitu cing, cing, itu menandakan apa? Ingatlah bahwa kita sebagai manusia itu diberikan indera telinga, indera pendengaran. Dan adapun telinga, tugasnya yaitu kepada sebagai kita yang namanya manusia kepada rajanya. Telinga itu dia adalah indera daripada hubungan pendengaran. Dia bertugas memberitakan bahwa andaikan telinga berdenging, itu menandakan bahwa tunggulah di dalam waktunya, menit, jam ataupun hari, intinya akan terjadi hal duka, atau katakanlah telinga kita itu memberikan informasi bahwa akan kabar duka yang meninggal orang-orang yang berada di sekitar kita. Tapi maaf, bukan hubungan dengan keluarga yang dapat kami sampaikan, karena adapun seumpama dari keluarga itu akan teriring dengan hal-hal fenomena, hal-hal lain juga yang akan terjadi. Tetapi jika telinga berdenging menandakan bahwa itu akan ada seputaran orang di seputaran kita yang akan pulang atau yang biasa kita sebut dengan akan meninggal. Lain-lain yang dapat kami sampaikan juga. Suara burung. Ingat, suara burung. Apabila malam kita berada di rumah dan sekitar jam 9 sampai jam 10 itu ternyata di teras rumah kita atau dekat dengan rumah kita, intinya ternyata ada burung yang bisa dikatakan bukan burung peliharaan, burung liar, tetapi dia ternyata datang berteriak di depan rumah kita. Misalnya burung gagak ya, wah, ingat ya, tepat di depan rumah kita.
Dan ingat waktunya, sekitar jam 9 sampai jam 10. Itu menandakan apa? Waspadalah, waspadalah. Itu menandakan akan kedatangan maling. Atau rumah kita akan kedatangan tamu tak diundang. Itu yang terkait dengan suara burung di saat jam 9 malam, kurang lebih sampai jam 10. Lain-lain. Satu hal juga yang dapat kami sampaikan, bahwa bagaimanakah tanggapan kita jika ternyata saat siang ataupun kurang lebih malam ternyata ada ular posisi hidup dan masuk ke rumah kita. Dia bukan terburu-buru tetapi secara pelan-pelan. Selepas dari itu, jika kita penuh konsentrasi dan kita memperhatikan ular tersebut, setelah dia dari dalam rumah, dia masuk ke dalam rumah kita, posisi berada di tengah rumah kita, kemudian tak lama dia berputar dan balik keluar lagi. Mengartikan apa? Ingatlah, dalam fenomena alam akan ada berita konflik atau fitnah yang akan melanda kita. Balik terkait ular lagi yang dapat kami sampaikan di sini. Bagaimanakah juga kalau ternyata di dalam rumah kita, di dalam tempat tidur kita, ternyata ada ular yang berdiam dengan posisi melingkar ataupun tidak, tetapi di dalam rumah kita menemukan ular yang mati di dalam rumah kita, terutama posisi melingkar. Apa artinya itu? Itu mengartikan bahwa nanti kita akan mendengarkan atau mendapatkan kabar duka dari orang-orang di sekitar kita yang jelas masih ada hubungannya dengan darah atau keluarga kita. Hal ini kami perlu sampaikan. Terutama kami beritahukan lagi bahwa buat yang percaya dan yakin, itu menyangkut hubungan pribadi masing-masing, termasuk yang tidak. Tetapi dapat kami sampaikan ini karena ini termasuk hubungan pengetahuan yang dimana kepemilikannya dari orang-orang terdahulu, yang bisa dikatakan dari hubungan kakek-kakek kita yang dahulu. Kakek-kakek kita yang dahulu memakai ilmu pengetahuan itu bukan dengan mungkin seperti kemajuan sekarang radar ataupun hubungan-hubungan yang namanya sinyal radio, tetapi hubungan dengan indera dan fenomena alam lainnya. Itu yang dapat kami sampaikan, dan minta maaf mungkin ada kurangnya. Selebihnya buat mungkin yang tanggap dengan apa yang kami sampaikan ini, itu insya Allah bermanfaat, dan jikapun tidak, itu kami serahkan kembali kepada diri masing-masing. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kami ucapkan. Selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.